Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan belajar kita. Dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Juga pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak ya untuk terakhir pada topik terakhir ya, yaitu mengantar untuk mengerjakan UAS. Ya ini dia ya, pengantar untuk kita nanti mengerjakan UAS. Topik 7 ya kalau di modul, kalau di LMS topik 5, yaitu restrukturisasi portofolio. Ini CP-nya. Kemudian eh, panduan untuk restrukturisasi portofolio ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah pengumpulan artefak, kemudian proses restrukturisasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah post restrukturisasi. Ya, kita mulai dari langkah yang pertama yaitu pengumpulan artefak ya. Jadi kita selama mengikuti mata kuliah ini kita sudah memiliki banyak ya karya hasil kerja kita ya, yang kita kumpulkan dan kita unggah di LMS. Itu semua kita kumpulkan ya, 1 sampai 25. Nah, dari artefak-artefak yang sudah kita kumpulkan itu nanti kemudian kita restrukturisasi. Dari itu atau portofolio itu ya, hasil kerja mahasiswa ya, dari pengalaman belajarnya selama mengikuti mata kuliah ini, ya, untuk menggambarkan sebuah kemajuan belajar ya, learning progression, kemudian disusun kembali, direstrukturisasi dengan sebuah refleksi pengembangan diri. Ya, apa yang kita hasilkan sudah kita kerjakan ya, kita susun dan kita lakukan refleksi pengembangan diri. Apa sih yang kita peroleh ya dari pengalaman belajar selama mengikuti mata kuliah ini ya, dan itu penting bagi pengembangan diri kita. Ya, kira-kira gambarnya begitu ya. Nah, kemudian portofolio ini minimal terdiri 2 bagian, yaitu laporan akhir dan infografis. Ini yang akan kita kerjakan nanti pada saat ujian akhir ya. Itu kita menyusun laporan akhir yang berupa kumpulan artefak yang sudah direstrukturisasi dengan apa struktur yang nanti akan saya sampaikan ya sebelumnya ya setelah ini ya. Dan yang kedua adalah infografis. Interaksi dari seluruh isi laporan dalam bentuk poster digital. Ini nanti di bagian akhir ya. Setelah laporan akhir terus disertakan infografisnya. Nah, inilah struktur laporan akhirnya ya. Jadi laporan akhir kita kuliah computational thinking ya. Dan di bawahnya di nama saya ya, dan juga timnya ya. Nah, dari itu inilah kita sudah mulai memasuki ya restrukturisasi portofolio serta refleksi pembuatan. Nah, kita mulai dari ini topik pertama ya, pendalaman pemahaman CV. Itu nanti di sub A adalah konsep CV. Untuk kita sudah pelajari ya konsepnya. Dan dari konsep CV ini apa yang kita peroleh pemahaman CV. Misalnya CV merupakan apa dasarnya ya. CV adalah dasarnya. Untuk ada rumuskan apa yang sudah ada peroleh dari pemahaman tentang konsep CV. Ringkas saja ya, tidak terlalu banyak, 1 2 baris ya. Jadi setelah itu 4 fondasi ini juga sudah kita pelajari ya, 4 fondasi ini.
itu juga kita tuliskan di sini ya. Saja pada itu sudah penjelasannya bagaimana, ringkas saja. Dan dari dua uh, subbab ini ya, possibility dan empat velocity itu kemudian kan kita ada mengerjakan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu, ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pada subtopik ini, sehingga ada artefak uh, yang kita kumpulkan itu. Nah dari artefak-artefak topik ini apa refleksi pengembangan diri yang bisa kita lakukan, kita renungkan dari topik ini, dari artefak-artefak yang sudah kita kumpulkan, dan kita refleksi apa yang kita peroleh untuk pengembangan diri kita. Jadi misalnya dengan topik ini kita memperoleh keterampilan berpikir, mencari solusi dengan efektif, efisien, dan optimal. Nah, misalnya hasil refleksi kita ya untuk pengembangan diri, misalnya begitu. Ya ringkas saja ya. Perlu kita baca. Mulai dari empat validasi situ itu apa yang kita peroleh, pengalaman belajar apa yang kita peroleh ya untuk pengembangan diri kita. Itu topik pertama ya. Ini satu itu topik pertama berarti pendapat dalam manfaat ini. Kemudian di topik kedua ya, ini adalah City dalam kurikulum. Ini sudah kita pelajari ya, City dalam kurikulum Merdeka di sekolah dasar, City dalam kurikulum Merdeka di SMP dan SMA. Ini kita paparkan secara ringkas ya, sudah kita pelajari ya. City dalam kurikulum Merdeka di SD itu bagaimana? City dalam kurikulum Merdeka di SMP dan SMA itu bagaimana? Terus kita juga ini juga menghasilkan beberapa artefak ya, yaitu kita pengalaman belajar apa yang kita peroleh dari topik ini. Ini yang kedua ya. Jadi polanya sebenarnya hampir sama ya. Dengan ya. Selalu diakhiri dengan refleksi. Dan topik ketiga adalah City dalam problem solving. Nanti kita ambil contoh salah satu ya, soal yang menguji kemampuan City. Itu sudah pernah kita contohkan ya, beberapa contoh tentang soal ya. Misalnya yang dulu kita ambil dari tantangan bebas. Nah, ini silakan diambil salah satu contoh saja ya, bebas ya. Bisa Anda sendiri mungkin yang membuat ya, merumuskan contohnya ya, atau yang lain. Saya yang penting adalah suatu contoh soal yang itu bisa untuk menguji kemampuan City. Nah, kemudian dari contoh soal itu kemudian diidentifikasi fondasi City ya dalam penyelesaian soal itu. 14 sisi tadi kita gunakan ya untuk mengidentifikasi 4 fondasi dari apa ya Pak, identifikasi fondasi City dalam penyelesaian contoh soal tadi yang kita pilih ya. Dan dari berbagai artefak atau begini apa ya, kembali ini apa ya yang kita peroleh ya, untuk mengembangkan fondasi pengertian apa saja kita peroleh dari City dan problem solving. Nah, berikutnya adalah City dan proyek. Ini topik 4 ya. Sudah kita pelajari ini 4 unsur proyek STEM. 4 unsurnya apa saja. Nah, kemudian bisa mengambil salah satu contoh proyek. Nah, dari contoh proyek itu apa? 9 unsur ya. 9 unsur proyek ini apa? Sudah pernah kita lakukan ya. Silakan bisa mengambil contoh proyek yang sudah pernah dikerjakan atau mengambil contoh lain ya, boleh silakan. Kemudian integrasi City dalam proyek STEM. Nah, sudah pernah kita lakukan ya. Contoh proyek yang kita ambil itu kita bagaimana mengintegrasikan City ya dalam STEM ya, setidaknya 4 fondasi tadi yang penting ya kita integrasikan. Berikutnya juga refleksi ya. Jadi dari topik ini artefak yang sudah kita kerjakan itu ya,
itu apa yang kita peroleh dari sana untuk pengembangan diri. Ini topik apa ya? Yang topik 5 adalah integrasi itu dalam mata pelajaran. Ini tidak kalah pentingnya ya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan Siti dalam mata pelajaran. Apa saja ya? Ini sudah kita pelajari ya. Kita kan tinggal di masukkan lagi di sini ya. Kemudian contoh integrasi Siti pada mata pelajaran. Ini kita juga sudah pernah mengerjakan ya. Artinya kita sudah punya artefaknya. Ya, materinya bebas ya. Silakan bisa materi sejarah yang sudah pernah dikerjakan ya. Atau bisa materi sejarah yang lain ya. Silakan. Kemudian dari topik ini ya, dengan berbagai artefak yang sudah kita kerjakan itu apa refleksi pengembangan diri, apa yang kita peroleh ya dari pengalaman belajar topik ini ya, untuk pengembangan diri kita. Ini tentu bagi ini cukup penting ya, karena ini akan langsung berkaitan dengan ya, integrasi kita dalam mata pelajaran sejarah ya. Jadi sejarah ini. Ya itulah 5 topik dari sini ya, dengan semua diakhiri dengan refleksi. Nah, setelah selesai semua laporan akhir tadi, kemudian di akhir laporan akhir ya, di akhir laporan akhir itu kita sertakan infografis dengan sebuah poster. Kita buat poster digital ya, poster mau manual ya silakan ya, dengan tangan boleh ya, tapi nanti kemudian di scan ya, sehingga nanti poster ini kita letakkan di bagian akhir, paling akhir di laporan akhir. Jadi satu dokumen dengan laporan akhir tadi. Nah, ini kan sebenarnya mudah ya membuat infografis ini. Ini keterampilan Siti ini kita bisa bekerja ini untuk membuat infografis ya, dari berbagai topik tadi ya, 1 sampai 5 ya, dan berbagai pengalaman belajar. Kita mulai dari masing-masing topik, itu tinggal kita bikin ini ya, infografisnya. Kan ini ada berkreasi di sini ya, grafis ya, ini bagian dari kita belajar Siti ya, kita ini ya, dengan membuat misalnya seperti ini ya, grafis ya, sesuatu yang uh, apa materi yang 5 topik itu ya, kita buat infografisnya, sehingga dengan melihat ya infografis ini ya, kita bisa lebih mudah, secara lebih simpel ya, oh apa, gambaran umum dari mata pelajaran itu kira-kira begini ya, dengan membaca atau melihat infografis ini. Ya silakan bisa dikreasi mungkin ya, tapi jangan terlalu rumit ya. Malah justru kita malah kesusahan membacanya kalau tidak terlalu rumit ya. Ya begitulah kira-kira ya, mengantar kita untuk mengerjakan ujian akhir besok ya. Rumit ya, nah, struktur yang kita ikuti ini ya, strukturnya ya. Ya begitulah Pak mengantar menuju ujian akhir. Selamat menuju ujian akhir. Jelas ya, saya terus.